Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia. Di video ini saya mau berbagi tips sama saya Alia. Aduh. Ulang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia. Di video ini saya mau berbagi tips agar proses persalinan kita dipermudah. Nah, di sini saya ingin berbagi tips sesuai pengalaman saya ya. Pasti teman-teman yang pada hamil pasti menginginkan sekali yang namanya proses persalinannya dipermudah. Di sini ada 7 langkah tips yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah berdoa dan memperbanyak zikir. Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi setiap muslim. Bagi setiap agama juga pastinya doa adalah senjata yang paling ampuh ya. Nah, jadi apabila kita menginginkan sesuatu, maka berdoalah. Maka insya Allah akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Kemudian saya mengamalkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini kalimat yang paling dipercaya untuk mempermudah proses persalinan. Pada saat saya merasakan kontraksi itu, ini sangat berpengaruh sekali ya. Daripada kita teriak-teriak, mending kita baca ini. Insya Allah kita mendapat kemudahan, ketenangan dalam menghadapi yang namanya kontraksi pada saat mau melahirkan. Nah, selain itu juga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya amalkan dari awal hamil sampai mau melahirkan. Kemudian saya juga memperbanyak berzikir. Tips yang kedua adalah memperbanyak aktivitas. Karena kita itu kalau hamil itu bukan sakit, tapi kita sedang mengandung. Nah, dianjurkan sekali kita banyak beraktivitas tapi tidak capek-capek ya teman-teman. Terus apalagi ketika hamil sudah 7 bulan ke atas, itu sangat dianjurkan sekali beraktivitas seperti jalan pagi seperti itu, karena ini akan memperlancar darah dan janin kita itu ikut beraktivitas juga. Otomatis janin kita bisa turun ke bawah, ke panggul, dan posisi plasenta kita itu juga normal. Nah, kalau misalnya janin kita sudah turun ke panggul dan posisi plasenta secara normal, insya Allah proses persalinan kita lancar insya Allah. Nah, tips yang ketiga adalah makan buah-buahan. Nah, di sini saya pilih buah-buahannya ya, seperti buah mangga, buah alpukat, buah naga, yang itu saya suka sekali. Nah, memang saya favorit banget yang namanya buah. Nah, karena ini buahnya ini sangat direkomended bagi ibu hamil karena mengandung protein, kalsium, mineral, dan banyak banget ya. Terus selain itu kita diperbolehkan sih sebenarnya makan apapun buah-buahan, asalkan jangan berlebihan seperti itu. Dan yang paling terpenting itulah kita sebagai ibu hamil harus selalu berbahagia. Tips yang keempat adalah pikiran yang jernih. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pikiran seorang ibu akan mempengaruhi keadaan bayi. Nah, karena seperti itu kita disarankan agar tidak stres atau banyak pikiran. Kasihan kan janin kita merasakan apa yang kita rasakan. So, tetap selalu bahagia dan rileks. Tips yang kelima adalah rajin olahraga dan senam. Nah, teman-teman, ketika kita hamil itu juga disarankan untuk olahraga dan senam. Banyak loh di YouTube itu menyajikan yang namanya senam atau olahraga ibu hamil. Nah, dulu pas saya hamil itu saya senang sekali yang namanya senam sama olahraga, karena biar proses persalinan itu lancar. Seperti itu sih yang saya tapi alhamdulillah saya lancar pada saat melahirkan. Nah, olahraga yang sering saya lakukan yaitu squat. Nah, minimal squat sehari itu 10 kali. Terus karena squat ini recommended banget buat menurunkan janin ke panggul.
Terus olahraga yang kedua adalah naik turun tangga. Nah itu juga, itu paling 5 kali saya setiap pagi, 5 kali sore, 5 kali seperti itu. Terus yang paling sering saya lakukan adalah jalan pagi. Nah setiap jam 6 itu saya sudah jalan pagi ke ganggang, atau masih pagi-pagi itu habis sholat subuh itu saya jalan wis. Terus yang olahraga yang selanjutnya adalah sering jongkok berdiri. Nah ini juga sangat direkomendasikan ya buat menurunkan janin ke panggul. Ini saya lakukan ketika saya sedang mandi, itu saya jongkok berdiri. Terus pada saat saya ngaji ya, itu saya posisi ngaji itu saya sambil jongkok. Nah jadi tidak kerasa yang namanya pegelnya. Baca surah Al-Waqiah sambil jongkok kan tidak terasa tuh. Tapi ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Apalagi ketika hamil tua itu sangat direkomendasikan. Nah terus itu teman-teman. Tapi selalu diingat ya teman-teman, kita hamil itu jangan capek-capek. Kita memang disarankan untuk beraktivitas, tapi jangan capek-capek. Karena itu juga akan berpengaruh sekali sama yang namanya janin kita ya. Kita harus jaga. Karena ini adalah aset masa depan. Kemudian tips yang ke-6 yaitu ini agak frontal sih, tapi saya mau kasih tahu, yaitu melakukan hubungan intim saat kehamilan. Karena ini sangat berpengaruh besar bagi proses kelancaran saat kita lahiran. Dilakukan terutama pada trimester yang ketiga ya. Ini sangat membantu sekali menguatkan otot-otot dasar panggul. Karena ini kalau sudah kuat ototnya, pasti insya Allah kita kuat ngeden dan bisa lancar secara normal insya Allah. Dengan melakukan hubungan intim secara teratur, otot-otot dasar panggul akan kencang dan terlatih teman-teman, sehingga mampu menghadapi proses persalinan normal lebih mudah. Dan pada saat dulu itu juga saya disuruh sama Bu Dokter pada saat saya periksa. Nah ini juga ada X-nya gitu loh. Kalau misalnya keadaan kehamilan kita itu baik-baik saja, baru kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita mempunyai kehamilan yang lemah, jangan dilakukan, nanti berbahaya bagi janin kita, seperti itu. Terus tips yang ketujuh ya, yang yaitu adalah stimulasi pada puting. Nah ini stimulasi pada puting bermanfaat sekali untuk memicu terjadinya kontraksi secara alami. Saat melakukan metode ini, tubuh seakan-akan bereaksi kepada isapan bayi pada puting ibu. Stimulasi ini akan membuat tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa memicu kontraksi pada rahim. Nah dulu itu saya juga stimulasi puting saya oleh bidan saya pada saat saya kontraksi sudah pembukaan 9 mau ke 10. Nah itu saya distimulasi. Nah langsung ke pembukaan 10. Padahal itu dulu itu mau ke pembukaan 10 itu agak lama ya. Tapi pas sudah distimulasi langsung saya disuruh ngeden dan keluar deh padol ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan tipsnya sesuai pengalaman saya ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman berbeda, itu sih kembali kepada diri kita masing-masing. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat, monggo di-share, di-like, komen, dan di-subscribe ya teman-teman, agar channel ini berkembang. Doain saya agar istiqomah. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.